buffer asam. Ya. Kalau langsung, teman-teman ini kan saya jelasin, kamu kalau yang nggak ngerti langsung tanya dulu ya. Langsung tanya ya. Ini jika asam lemah ketemu garam. Nah, ini kita sebut buffer langsung. Nah, kalau tidak langsung, itu asam lemah ditambah basa kuat. Nah, syaratnya sisa yang lemah. Maka buffer. Cek mau. Hidrolisis. Nah. Ini buffer asam. Pada intinya ada buffer asam, ada buffer basa. Buffer basa sama, maka kuncinya dia, saya singkat aja, basa lemah sama garam. Terus kalau yang ini basa lemah plus asam kuat. Aku tuh asam kuat ya. Ya. Kalau langsung berarti kita langsung masukin rumus H plus HA A per G. Nah, kalau dia hidrolisis, hidrolisisnya di sini, nah ini saya tulis lagi deh. Saya udah lama nih nggak ngajar kelas 11. Nah, geser dulu. Kalian udah hafal 7 asam kuat, 7 basa kuat? Maksudnya asam kuat itu seperti HCl, Yes. H2SO4, Betul. H3PO4 gitu. Cuma itu bukan, kita nggak dinamain 7 asam kuat gitu sih, cuma karena sering Oh, muncul di soal aja gitu. oke. Siap. Saya menyebut 7 itu karena memang itu yang umum ya. Oke, bentar, saya tulis di sini. Saya singkat aku ya. Nah, ini supaya gampang ngafalinnya. Aku yang pertama itu kamu tahu golongan 7A ya, ada HCl, HBr, HI. Nah, HF itu tidak. Terus nanti ditambah H2SO4, HNO3, HClO4, HClO3. Nah, oke, ini asam kuat. Baku, itu basa kuat, itu 7 atau 8 saya. Nah, Rian masih hafal golongan 1 nggak, Rian? Atau Enji, golongan 1A? Hari libur nanti kita robohkan cadas siram. Nah, berarti semua golongan 1A itu kuat. Contoh, LiOH, libur nanti NaOH, KOH, terus CSOH. Ya, libur nanti kita robohkan. Oh, RbOH. Nah, terus ditambah golongan 6A. Golongan 2A. Contohnya
BaOH 2 kali. Terus CaOH 2 kali. Nah, ini aja yang paling sering keluar. Nah, teman-teman saya mau jelasin. Kenapa di sini saya bagi menjadi langsung dan tidak langsung tergantung soal. Jika kita identifikasi dia terdiri dari asam lemah dan garam, maka teman-teman tinggal masukin soal. Tinggal masukin soal. Tinggal masukin rumus kok soal. Tetapi jika dia terdiri dari asam lemah dan basa kuat, maka teman-teman bikin reaksi cek mol. Kalau yang sisa yang lemah, maka dia buffer asam. Rumusnya H plus Ka A per G. Kalau dua-duanya habis, maka dia hidrolisis. Nah, tuh. Ini buffer basa pun demikian. Intinya kalau buffer itu yang lemah yang basanya, buffer basa. Oke, ini rumus dulu. Oke. Teman-teman, ada pertanyaan dulu enggak? Mister. Ya. Jadi intinya kalau misalkan yang tidak langsung yang asam lemah plus basa kuat, itu kalau kita kan bikin reaksi, terus kan ada yang sisa. Kalau sisanya di yang asam lemah itu pakai rumus buffer gitu. Iya. Oh, kalau sisanya di basa yang kuat pakai rumus yang hidrolisis. Nah. Kalau hidrolisis dua-duanya habis. Nah, pertanyaanmu bagus. Kalau yang sisa basa kuat, dia pakai rumus asam kuat atau basa kuatnya. Nah, kalau ini saya tambahin. Ini biasanya sih jarang ya, tapi nah ini saya tambahin kalau yang sisa yang kuat. Nah, kita cari molaritasnya itu, molaritas dulu itu N sisa dibagi volume total. Nah, rumusnya pakai asam kuat. Misalnya kalau dia ini sisanya basa pasti ya. Maka dia OH- valensi kali M. Nah, itu dia. Kalau yang sisanya yang itu. Good. Sisa yang kuat. Kalau di sini yang kuat kan berarti asamnya ya. Ini berarti dia M sama dengan N sisa dibagi volume total. Terus rumusnya H plus valensi kali M. Nah, gitu Gi. Oke, Mister. Thank you. Oke, kita simpan dulu. Ada lagi yang mau tanya? Mister, intinya kalau hidrolisis tuh yang di MBS-nya itu kan yang habisnya. Maksudnya berarti dia kayak M-nya sama. M-nya sama. Dua-duanya habis. Bentar. Ini Pak Ferry. Oke. Sebentar. Udah, thank you, Mister. Oh, udah. Saya nyari dulu. Besok ulangannya apa? Dua-duanya. PG dan esai? Oh, PG. PG doang kayaknya, Mister. Iya. Biasanya Patri PG doang. PG doang, kamu tidak punya soal PG? Biasanya dari latihan soalnya sih, Mister. Kayak kita latihannya uraian, tapi nanti PG gitu. Oke, boleh.
Sekarang ini dari nomor 1 atau dari nomor berapa? Wait, saya sebenarnya kayaknya soal hidrolisisnya ini dong deh. Iya, Soalnya betul. Oke, Mm-mm. iya boleh. Nanti sambil saya cari-cari soal saya ya, soal zaman dulu. Oke, ini udah bisa annotate ya. Nah, kalau kita mau baca, nih ya, kan garam mana yang bersifat asam? Kamu harus ingat yang namanya garam itu terdiri dari kation dan anion. Kationnya itu kation sisa asam. Terus anionnya itu dari basa. Nah, sekarang yang ditanya asam. Ini berarti yang kuat asamnya. Ya, yang kuat asamnya. So, sekarang kamu pikirkan NaCl. Apakah NaCl itu NaCl ada yang tahu dapat dari mana? Dari mana? Dari NaOH dan HCl. Oke. Kamu lihat tadi di daftar saya. NaOH sama HCl itu kuat-kuat atau lemah-lemah atau kuat-lemah? Kuat-kuat ya, Mister. Nah, kalau kuat-kuat berarti dia bersifat Stabil. nah, netral. Oke, sampai sini dulu, paham? Oke ya. Yang B, KCN. Yang kamu ingat A1 aja ini. KOH. Nah, ini berarti kan HCN. Ini kuat enggak? Kuat. Ini enggak ada kan di daftar kita? Nah, ini lemah. Ya. Berarti dia bersifat Basa. Basa ya. basa. Good. CAF sama CAF. Ini dari CaOH 2 kali, ini dari HF. Siapa yang kuat di sini? CaOH ya, Mister? CaOH, maka dia basa juga. Oke. Terus MgSO4. MgSO4 itu Mg-nya dari MgOH 2 kali. H2SO4-nya, SO4-nya dari H2SO4. Ini pasti kuat. Nah, saya mau tanya kepada kalian. MgOH 2 kali kalian itu biasanya Patriona ngasihnya dia asam kuat atau basa kuat atau basa lemah? Kuat, Mister, soalnya jawaban saya waktu itu netral. Oke. Ya, kenapa saya tanyakan ini? Kadang-kadang kami itu masih suka membicarakan MgOH 2 kali. Dia ada yang bilang kalau kamu cari di sumber internet ada yang bilang dia lemah, tapi ada yang bilang dia kuat. Nah, kita ikutin Patriona aja ya, berarti dia netral. Nah, sedangkan ini dia yang kuat yang ini. Maka dia asam. Ini dulu sampai paham dulu ada pertanyaan. Berarti saya harus hafal 7 asam kuat, 7 basa kuat. Ya, untuk memudahkan, iya. Untuk memudahkan. Oke. Paham? Kalian ngomong aja ya, maksudnya kalau paham, oke. Terus kita bisa lanjut gitu ya. Paham, Sir. Dia soalnya tadi saya lihat lagi mau mencerna gitu ya. Udah, Mister. Udah ngerti. Oh, udah. Nah, sekarang nomor 2. Berapa pH dari NH4Cl? Nah, teman-teman, identifikasinya paling gampang. Kita lihat dulu ya, NH4Cl itu ternyata garam. Kalau garam, berarti pH-nya ditentukan dari hidrolisis. Sekarang, balik lagi.
Ini yang kuat, yang asam atau yang basa? NH4Cl. Sama kayak Asam, ya? asam. Kalau asam berarti rumusnya H+ nih. Nah, itu dia. Maka KW per KB kali konsentrasi garam. Berarti KW-nya itu standar 10-14. KB-nya kalau nggak dikasih tahu berapa? 10 pangkat 5. 10-5. Terus ini 4 kali 10-1. Nah, jadinya 2 kali 10-5. pH-nya 5 log 2. Oke. Tuh, saya lupa ganti warna ini. Sampai sini dulu, mudah-mudahan nggak terlalu cepat. Oke. Paham? Oke. Paham. Coba sekarang saya tes ya. Nah, Gia mumpung lagi lihat. Gi, yang 2B itu garam ya? Garam asam atau garam basa? Benar. Kalau SO4 kan Kuat atau lemah? benar. Tadi ada 7 ya. Kuat ya dia? Oh iya, iya Mas. Ini dari H2SO4 kuat. Berarti kalau kayak gini, rumusnya pakai H+ atau OH-. Kalau misalkan asamnya yang kuat, berarti H+ Mas. Iya, betul sekali. Maka dia H+ ya. H+ sama dengan akar KW per KB. Nah, coba kamu lihat lagi nih. Ini NH4-nya berapa kali? 2. Nah, rumusnya ada spesialnya. 2 kali konsentrasi garam. Ya, ingat karena dia NH4-nya ada 2. Sehingga kita bisa masukin 10-14, 10-5, 2 kali 10-1. 10-5, pH-nya 5. Oke, coba cek dulu. Ini space-nya kecil banget ya. Habis ini saya gedein, Sir. Mister, saya masih bingung. Ya, gimana? 2 kali 10-1 dari mana, Mister? Oh, dari mol. Iya, nggak jadi, Mister. Oke, makasih. Dari molar ya, 0,2 M. 0,2. Biasanya kadang-kadang Pak Triono dia tidak pakai M ya, pakai massa ya. Nggak langsung. Apa-apa, kita lihat lagi. Sekarang Michelle, yang C Michelle, coba lihat sel. Larutan natrium asetat. Nah, kira-kira dia bersifat apa? Basa nih ya, Sir. Kenapa basah? Asetatnya soalnya asam lemah. Oh iya, cakep ya. Nah, natriumnya di sini sehingga, nah kata kuncinya kamu harus tahu nih natrium asetat berarti CH3COO. Berarti dia OH-. 10-14 dibagi 10-5 kali 0,1. Berarti 10-5. POH 5, pH 9. Oke, sampai sini paham. Paham, Sir.
Yes, yang lain. Oke. Sip. Ri, kalsium asetat, Ri. Garam apa? Kayaknya sama Mister Basa. Nah, good. Ya, kamu lihat kalsiumnya saja ya. Kalsium. Nah, tapi ini kata kuncinya ya. Kalau kamu nggak tahu senyawa kimianya bisa salah. Dia Ca, CH3, COO 2 kali. Dua kali. Nah, berarti rumusnya pun juga demikian. Ada 2 kalinya ya. 10 min 14, 10 min 5, 2 kali 2, 10 min 1. Oh, pOH-nya Mm-mm. maksudnya OH-minnya jadinya 2 kali 10 pangkat min 5. Ya, berarti pOH-nya 5 min log 2, 5 min log 2, pH-nya 9 plus log 2. oke, good. Sip. Mr. D. Yes, Jadi yang ini 4-nya kemana ya, Sir? akar. Jadi 2. Oh, 2-nya belum hilang ya? Iya, Oh sebentar. iya, di sini 2 ya. Oke. Berarti 5 min log 2. Oke. Tanya lagi kalau nggak ngerti. Ini masih yang sederhana ya. Kalau bentuknya, kayaknya besok PG semua ya? Iya, Mister. Ya, coba saya masih punya nggak soalnya? Mister, ini kalau asam yang kuat rumusnya KB, kalau misalnya basa yang kuat rumusnya Ka gitu ya, Sir? Bawahnya. Ya, Oke. Jadi kayak kebalikannya gitu ya, Sir. betul. Karena di sini yang diketahuinya kan bahasa lemah. KB itu kan untuk bahasa lemahnya. Jadi KB itu tetapan untuk bahasa lemah. Ka tetapan untuk asam lemah. Gitu. Kalau kalian tidak melihat itu sebagai hafalan, kalian melihatnya sebagai konsep. Misalnya, ini yang lemah siapa? Asam. Kalau dia buffer berarti dia Ka per Ka gitu ya. Misalnya seperti itu. Kalau dia hidrolisis juga Ka, karena yang lemah adalah asamnya. Mister, berarti logikanya nih kalau misalnya tetapannya sama, berarti langsung nge-cheat 10 pangkat min 9 kali M-nya juga bisa kan, Mister? Good. Enggak, nanya. Iya. Oh iya. Dengan catatan ini ya. Ka sama KB-nya KB 10 pangkat 10 min min 5. 5. Iya. Nah, kalau kamu bicara nge-cheat itu sebenarnya nggak nge-cheat juga. Itu namanya kita kenal dengan bentar. KH. Nah, tahu nggak itu KH? Tetapan hidrolisis. Ya. Di mana KH itu ya KW per KA. Atau KH itu KW per KB. Nah, gitu ya. Mungkin belum pernah dikenalkan sama KH kali ya. Itu tetapan hidrolisis. Jadi kalau mau disingkat, sebenarnya rumusnya, coba saya mau tanya ke Rian. Rian, rumus asam lemah apa? Rumus H plusnya asam lemah. Ya. Akar Ka kali M-nya. Nah, sekarang ini kan untuk asam lemah ya, Ale. Nah, kalau untuk hidrolisis, hampir sama. Pakainya KH kali M. Nah, sebenarnya itu. Cuma KH-nya itu tergantung. KW-nya per KB. Karena dia pakai bahasa lemah. Gitu. Jadi ini sama. Itu tetapan hidrolisis. Oke. Ada lagi? Angie,
Ini gesernya gimana ya? Ini Mr. D mau hapus dulu atau saya gedein? Tapi langsung takut berantakan gitu. Bentar dulu bentar. Kayaknya sebentar. Oke. Kayaknya tuh saya punya filenya Patriono deh. Saya cek dulu. Atau kita bisa send ke Mr. juga sih, Sir. Oh, ya udah boleh. Oke. Mm-mm. Saya Mister, maaf nanti 16.40 saya izin duluan ya, Mister. Boleh. Saya Mau- juga ya, Mister. Mau ke Pak Dion, mau konsul bahasa. Azza. Paham nggak nanti? Kurang lebih paham, Mister. Cuma Amin, Mister. bisa Amin, Mister. hidrolisis iya sih, kalau buffer ya. Karena tadi udah dijelasin konsepnya ya, bisa lah. Ya. Karena yang menjadi beda kalau dia sudah masuk ke soal ya. Sebenarnya pertanyaan saya itu udah dijawab Mister di awal sih, karena saya ngelihat waktu itu soal hidrolisis sama buffer sama-sama asam lemah basa kuat nih, maksudnya kondisinya gitu loh. Tapi kok yang ini pakai buffer, yang ini pakai hidrolisis gitu, terus ternyata ngelihat mol-nya. Gitu sih. Iya, cek molnya ya. Mana tadi itu? berarti saya stop share aja ya, Sir. Yes. Oke. Mudah-mudahan bisa dibuka. Kalau di saya yang di file yang saya kirim ada di halaman. Ya, nomor 2. Nah, teman-teman, pertama kalau kita dapat soal kayak gini, nah identifikasi dulu asam asetat. Lemah atau kuat? Lemah, Mister. Ya, asam lemah. Terus natrium hidroksida, basa, kuat. Nah, kalau udah kayak gini, hitung pH sebelum dan sesudah reaksi. Kenapa? Karena di sini kan ditanya pH sebelum. Nah, asam asetat sendiri kita mau hitung dia asam ya. Maka tadi udah disampaikan Rian, akar Ka kali M. 10 minus 5, ini sebelum dulu ya. Sebelum. Kali 0,2. Nah ini angkanya nggak asik ya. 2 kali 10 min 6. Maka pH-nya, atau sorry, H plusnya dulu, itu akar 2 kali 10 min 3. Akar 2 itu 1,4, 10 min 3. Maka pH-nya 3 min log 1,4. Oke. Sampai sini dulu, sebelum. Nah. Lalu ini basa kuat. Basa kuat berarti kalau sebelum OH min sama dengan valensi kali M. Val ini valensi ya. Ada berapa valensi di dalam NaOH, ada berapa OH-nya, ada berapa? 1 apa 2? 1. Maka tinggal 1 kali 0,2. 2 kali 10 min 1 berarti POH 1 min log 2. pH-nya 13 plus log 2. Sampai sini dulu. Paham belum? Nah, yang namanya bereaksi, nah ini teman-teman kata kunci, bereaksi. Berarti kita bikin reaksinya dulu. CH3COOH plus NaOH. Nah, teman-teman di kondisi kayak gini, ini tinggal disilang aja ya. Paham nggak sih kalau saya silang? Ya, ini jadinya NaCH3COO plus H2O. Dan sudah setara. Terus, saya mau kasih cara gampangnya. Kalau ada kata kunci 100 ml 0,2 M, seperti waktu kelas 10, ini langsung kali. Jadi berapa mol? 20 milimol ya, tapi pakai mili ya. Betul, kita pakai mili aja. Terus di sini juga 20 milimol. Karena ada 2 berarti M
BS. Ini yang tadi saya bilang cek mol. Nih. Ini yang saya bilang cek mol. Sekarang kamu bisa lihat, berarti 20, 20, 20, 20, habis, 20, 20, betul? Ini milimol. Nah, rumus kita itu molaritas. Maka menurut saya, setelah kamu dapat milimol itu, molaritasnya N dibagi V total. Taruh di bawahnya. Berarti 20 milimol dibagi berapa V totalnya? 200. 200. Milimol ya temennya mililiter. Berarti dia 0,1 M. Udah deh. Pertanyaan saya, ini garam asam atau garam basa? Garam Basah. basa, maka dia OH-. 10 min 14 atau 10 min 5, tadi mau shortcut boleh. Nah, pertanyaannya boleh nggak mau Pak Tri ya? Ini 0,1. Berarti 10 min 5. POH 5, pH 9. Ah, itu dia. Sip, coba dilihat. Coba dilihat ya. Ingat ya, dua-duanya habis. Itu ciri dari hidrolisis. Dua-duanya habis. Oke. Lanjut nomor 3. Saya mau nyatet, Mister. Oh, saya mau nyatet. Tinggal diomongnya. Ini file yang ada tulisannya bisa saya kirim juga ke kalian. Boleh banget. Saya udah share. Oke. Nomor 3, karena diminta langsung pH campuran, maka kita bikin reaksinya. NH3 ditambah HCl. Jadinya NH4Cl. Sama lagi, ini langsung kali 5 milimol. Ini langsung kali 5 milimol. MBS. 5 habis 5 milimol. Stepnya seperti biasa. Nah, kalau saya sih nyaranin ditulis satuannya ya. Jadi biar tahu M sama dengan N per V total. 5 milimol dibagi 100 ya. Ketemunya 5 kali 10 min 2. Garamnya garam asam atau basa? Asam. Asam. Maka nggak bakal salah kamu nih. H+. 10 min 14, 10 min 5, 5, 10 min 2. Ini kalau saya cheat ya, ini 50 kali 10 min 12. Nih kalau saya cheat nih. Supaya jadi 7 kali 10 min 6. Berarti pH-nya 6 min log 7.
Oke. Itu 7 karena dibulatin, Sir. Iya. Oh, Akar 49 kan mendekati 50 mendekati 49 kan? iya. Heeh. Tapi kalau kalian kan besok boleh pakai kalkulator aman. Oh kayaknya besok nggak tahu sih, tapi kayaknya besok tuh yang pakai, jadi tetap pakai akar 5 gitu loh, jadi log akar 5 gitu loh, Mister. Maksudnya Oh, biasa kita tetap diakarin gitu. oke. Kalau mau diakarin berarti di sini mainnya pakai oke ya, di sini kita ganti warna. Tapi kalau dikaliin jelek, Mister, angka 10 pangkatnya juga. Kan 10 Emang. pangkat 10 pangkat min 11 kan? Iya, Ya jelek banget ya udah deh. 5,5. 5,5 sih, maksudnya nggak jelek-jelek. 5,5. Bisa juga, jadi nggak apa-apa. Karena besok PG kan kamu harus menyesuaikan kan. Berarti ini jawabannya akar 50. Ya, 10. Ini juga boleh begini atau akar 5 gitu ya. 10 min 11. Sorry, 5,5 deh. Nah, jadi pH-nya 5,5 min log akar 5. Nah, itu juga boleh seperti itu. Kalau Ya. Mister 5,5 itu dari mana ya tadi? 5,5 nih. Ini kan kalau saya nulisnya akar 50 10 min 12. Kamu juga boleh tulis itu 5 kali 10 min 11. Ini kan dapat dari sini 10 min 11 ya. Nah, terus kalau akar min 11 itu di akar berarti min 5,5 dibagi 2. Oh, jadi itu Mister 5-nya sama jadi 50 ya kalau yang di. Iya. Oh, oke. Mister, Saya. teman-teman, saya izin duluan ya. Terima Bokai. kasih banyak, Mister. Yoa, semoga bisa. Saya juga Dan izin Bu. duluan ya, Mister. Ya. Ya, makasih, Mister. Makasih semuanya. Yap. Oke. Sekarang nomor 4. Nomor 4 gimana coba? Ini alurnya kebalik. Alurnya kebalik. Pertanyaan saya, ini kata kuncinya ininya dulu. Amonium klorida asam atau basa? Nah, asam, betul. Maka kita masukin kuncinya dulu aja. Kunci rumus. KW per KB konsentrasi M. Maka kalau kita punya pH 5, otomatis dapat H plusnya 10 min 5. Betul? Nah, ini 10 min 5. Masukin ke sini. 10 min 14, 10 min 5. Nah, terus M. Ini supaya pindah, jadinya dia 10 min 10. Ini 10 min 9 M. Oke, sampai sini dulu. Paham enggak? Paham, Gi? Nggak apa-apa loh, kalau nggak ngerti tinggal bilang. Masih masukin rumus aja kan. Ini akarnya pindah ruas. Jadi ketemu DM-nya 0,1 M. Nah, kamu punya 500 mili, berarti kita bisa dapat mol. N sama dengan M kali V. 0,1 kali 500 mililiter berarti 50 milimol. Nah, dari milimol dapat massa gimana Gi caranya Gi? Pakai massa M per V. Oh, bentar. Kita punyanya dari milimol ke massa, karena yang ditanya gram. kalau pakai
Yang MR itu bisa nggak sih? Mas? Iya, memang. N kali MR. MR-nya MR NH4Cl. Jadi 50 milimol kali. Nah, berarti kita tulis dulu di sini MR NH4Cl itu 14 tambah 4 tambah 35,5. 53,5. Bisa dihitungin? 53,5 kali 50? 2675, Mister. 2675 miligram. Maka jawabannya 2,675 gram. Nah, sip. Sip. Coba dipahamin dulu. Oke. Yang nomor 6. Nah, ini yang saya bilang. Sebenarnya kalau ada soal kayak gini, layaknya itu bukan hidrolisis duluan, tapi buffer duluan. Kita akan cek. Ya. Coba, Sam. Kalau tentukan pH pada saat volume NaOH 0, itu udah ditambah atau belum berarti? Bentar, Mister. Bentar, Kalau ditambah 0, itu berarti posisinya udah dikasih atau belum? bentar, Mister. Saya ngeblank, Mister. Yang lain boleh boleh nggak jawab ya, nggak apa-apa. Tentukan pH pada saat volume NaOH masih 0. Nah, berarti belum diapa-apain kan? Kalau belum diapa-apain, yang ada di dalam larutan hanyalah siapa, Sam? Atau yang lain? Boleh jawab. Asam asetat. Ya, cakep. Kalau asam asetat lemah atau kuat? Lemah. Kalau lemah, udah masukin deh rumusnya. Untuk yang ini, berarti dia H plus akar Ka kali M. Ka-nya 10 minus 5, M-nya 10 minus 1. 10 minus 3, pH 3. Nah, tuh dulu. Paham belum? Ini yang A. Sekarang yang B. Mister. Ya. Jadi karena yang A itu kan NaOH-nya 0, Mister. Ya. Jadi kita cuma nyari yang asam asetat gitu. Iya, karena gini. Logika sederhana. Ini saya punya 2 botol ya. Bentar. Gi, saya punya 2 botol, Gi. Ya, ini misalnya 2 botol. Ini NaOH, ini asam asetat. Ini mau ditambahin.
tapi 0. Berarti kan saya belum ngasih apapun sebenarnya. Iya. Nah, berarti hanya ada CH3COOH. Nah, beda kasus dengan yang nomor B. Nah, kalau nomor B dia udah ada, maka caranya kita bikin reaksi dulu. Ini berarti 5 milimol, benar ya? Ini tinggal dikali. Terus di sini berapa NaOH-nya kalau 25? 2,5 milimol. Oke, paham dulu belum? MBS dong. Berarti di sini 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 habis 2,5, 2,5. Nah, sekarang saya mau tanya. Gia, Iya, Mister. nggak usah takut. Pertanyaan saya ke Gia. Yang sisa siapa, Gi? Asam lemah, Mister. Nah, kalau yang sisa asam lemak tadi rumusnya apa? Bentar, tadi. Kalau yang sisa asam lemah berarti lihat molnya, Mister. Enggak, kan kita udah cek mol. Iya. Kan Sekarang udah- yang sisa asam lemah. Berarti rumus buffer atau hidrolisis? bentar tadi. Pakai rumus hidrolisis ya? Jangan. Buffer. Kalau hidrolisis coba kita lihat lagi ke atas ya. Hidrolisis. Nih, hidrolisis Gi. Oh iya. Hidrolisis tuh dua-duanya habis. Iya. Ini dua-duanya habis. Ini kalau hidrolisis. Sedangkan ini yang sisa CH3COH. Nah, kalau udah kayak gini, pakai rumusnya, pakai rumus buffer. Iya. Berarti yang K plus, bukan. betul, Ka, A per G. 10 minus 5, 2,5 per 2,5. 10 minus 5. Berarti pH-nya 5. Oke. Oke. Nah. Yang C. Ini 50-50 ya. Berarti kita bikin reaksi lagi. Maka di sini 5 milimol. Ini 5 milimol. MBS. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Habis, habis. Nah, Gi. Lihat perbedaannya, Gi. Ini dua-duanya habis, Gi. Berarti pakai rumus apa? Hidrolisis, Mister. Cakep. Hidrolisisnya asam atau basa? Basa. Ya, karena dua-duanya habis, yang sisa yang kuat. Maka di sini OH min. Oh, sorry, ini cari molaritasnya dulu. N dibagi V total. Jadi 5 milimol dibagi 100. Bukan 5/2 ya, Mister? -2 maksudnya. Oh iya. 5 min 2. Berarti di sini akar 5 kali 10 min berapa? Ini 2 ya. Min 11 ya, 5,5 ya. Ya kan?
Berarti pOH-nya 5,5 log akar 5. Aduh, hilang lagi. Ya, berarti pH-nya 8,5 plus log akar 5. Aduh, kecil-kecil banget. Oh. Ya. Sekali lagi step by step-nya tuh Kak, asam lemah. Habis belajar asam lemah, basa lemah, sebenarnya harusnya belajar buffer dulu. Habis buffer baru hidrolisis. Nah, karena ini titrasi, kita bicara titrasi. Ini buffer, ini hidrolisis. Mister, kalau yang A tadi itu kan pakai molaritasnya asam asetat ya, Mister? Betul. Kan molaritas asam asetat itu kan berarti 0,1. Oh ya, oke. Nggak jadi, Mister. Oke. Saya pikirnya yang N. Biasanya berapa soal ya? 30? Ya. Atau 20, Mister. Oke. Kalau hitung-hitungan semua sih bisa 20. 20 salah 2, 90. Salah 4, 80. Biasanya Patri ada, itu sih misalnya ada teori kayak 10 nomor kalau yang 30 ya. Iya gitu deh. Cuman Kalau teori berarti mana yang termasuk garam asam, mana yang termasuk garam basa, mungkin itu ya. Mungkin. Oke? Ya. Sip. Nomor E ini perlu nggak? Dia lebih. Kalau lebih, maka sebenarnya basicnya sama lagi. Bikin reaksi, kita kerjakan sekaligus aja. Pakai warna hijau ya. CH3COH tambah NaOH. Ini sama lagi. Lama-lama itu kamu, kayak gini gitu ya. Lama-lama ya. 5 milimol. 100 kali 0,1 berarti 10 milimol. MBS 5, 5, 5, 5. Habis 5, 5, 5. Nah, sekarang cek. Siapa yang sisa? Yang sisa adalah NaOH. Maka kita nyarinya hanya dari sini. Kita cari molaritas N per V total. 5 per 150 M. 1 per 30 M. Nah, karena dia NaOH, untuk mencari mencari pH-nya dari OH-. Valensi kali M, 1 kali 1/30. pOH, nah ini saya bikin kayak gini ya, mudah-mudahan ngerti. Nah, pOH berarti 1 min atau 1 plus log 3 gini, paham? Ya. Berarti pH-nya
13 min log 3. Nah, oh dia. Mister, ini tadi kenapa yang NaOH, Sir? Kenapa bukan yang NaCH3 COO? Nah, sekarang kalau kita kan kebetulan dua-duanya yang habis bentar, ini apa sih tadi? CH3. Nah, yang habis kan asam lemah. Nah, ini ada basa kuat. Ini ada garam basa. Kalau suruh bandingin seperti ini, maka sifat dominan lebih ke basa kuatnya daripada garamnya. Jadi ininya nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Yang kita hitung hanya yang basa kuatnya. Gitu. Ini pada saat latihan pernah dibahas? Jujur saya lupa sih, Sir. Soalnya kan ini kan buffer kan. Terus sebelum kita lanjutin buffer tuh kita ada ulangan dulu, tapi ulangannya baru yang kayak untuk Stokiometri ya. gitu. Iya, iya. Terus baru sebelumnya sempat bahas buffer dikit, baru sebelumnya lagi hidrolisis. Jadi sebenarnya udah lama banget. Oh, udah lama banget. Waduh. Oke. Semoga pada remember ya. Mister. Ya. Jadi kalau soal kayak gini tuh kita lihat hasil reaksi itu cuman untuk kalau soal-soal yang ada sisa di asam kuatnya. Terus. Coba diulang. Jadi kan kayak kalau misalkan ini kan kayak yang sekarang kan di basa kuat kan kita langsung nyari molar terus langsung nyari rumus OH kan. Ya. Terus kalau yang kalau yang satunya kan yang ada sisa di asam kuat kan pakai rumus buffer. Sisa asam lemah. Asam lemah rumus buffer. Ya. Terus ya, kalau yang satunya kan pakai hidrolisis. Betul. Ya, saya ulang lagi ya, Gi. Saat yang sisa MBS-nya asam lemah, maka pakai rumus buffer. Saat yang sisa saat dua-duanya habis, maka pakai rumus hidrolisis. Ya, begitu. Oke, Mister. Yes. Oke. Berarti kalau yang hidrolisis itu kan yang kita lihat kan garamnya kan, Mister. Itu Betul. nentuinnya kita pisah lagi kan kayak garamnya itu mana yang kuat asam sama basanya buat nentuin kita pakai hidrolisis yang mana. Tapi sebenarnya sama aja kan. Nah, sebenarnya saat kamu udah cek di sini ya, Gi. Ini kan adalah asam lemah. Ale ya. Ini basa kuat. Nah, saat dia membentuk garam, udah pasti otomatis garam basa. Gitu. Garam basa. Kita bisa lihat di situ. Atau lihat dari sininya lagi boleh. Oke, Mister. Nah, Mister, kan kalau yang misalnya yang sisanya tuh yang lemah, misalnya basa lemah atau asam lemah, itu kan buffer kan, Mister? ya. Kalau abis dua-duanya hidrolisis. Ya. Kalau yang kayak E ini, itu apa, Sir? Yang E itu berarti karena basa yang ditambahkan terlalu banyak, ya akhirnya dia bersifat basa. Oh, jadi tapi dia bukan buffer ataupun hidrolisis? Bukan, kategorinya udah lepas. Oh, oke. Kategorinya udah lepas dia. Gitu ya. Jadi sesuatu itu kalau ditambahin sedikit, ya basa kuatnya dikit, dia akan jadi buffer. Nah, buffernya itu kalah kalau volumenya atau molnya sama. Dia hidrolisis. Ditambahin lagi, ya otomatis sifat yang muncul adalah yang kuatnya. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini kalau soal teori ya guys, kalau ditanya, ini pengalaman saya ngajar kelas 11-12, ini sering keluar nih soal teori ya, kalau diminta ke teori. Di dalam tubuh sama ini. Nah, ini sering keluar. Kalau teori ya. Oke, kita langsung latihan soalnya ya. Nah, ini lihat. Nih, kita misalnya tidak tahu ya, sekarang dia buffer atau hidrolisis. Ini nggak tahu nih.
sembarang. Maka kita tinggal cek ya. Sekali lagi, ini amonia. Kita identifikasi dulu. Basa, lemah. Amonium klorida. Nah, apa dia? Dia basakah, asamkah, atau garamkah? Asam kuat ya, Sir? Salah. Oh, ya. Coba kamu ngomong lagi tadi. Asam kuat. Ah, coba. Asam. Itu selalu depannya H. Oh iya. Ya. Basa lemah berarti. Ah, salah lagi. Aku Basa itu selalu ada OH-nya kecuali NH3. Garam berarti. Garam. Nah, good. Ya, ini garam ya. Sekarang garamnya garam apa? garam basa karena Garam basa. Cl yang kuat. Salah. Oke. Garam asam. Kan Cl-nya yang kuat. Ada Cl-nya dari HCl. Oke, iya. Oke. Sekarang saya tanya ke semuanya. Kita ada basa sama garam. Tadi saya udah bilang, dia langsung atau tidak langsung? Langsung dan tidak langsung itu tadi seperti saya bilang ya. Kalau langsung, masukin langsung rumus. Tanpa reaksi. Tetapi kalau tidak langsung, dia harus pakai reaksi. Langsung ya, Mister? Cakep. Karena dia basa lemah, rumusnya OH- KB B per G. 10-5, B-nya 10, G-nya 50. Ini berarti 10-5, 1/5 itu 0,2 ya. Ya, berarti 2 kali 10-6. So, POH 6 log 2, PH 8 plus log 2. Ah, coba. Bingung nggak? Nah, itu fungsinya identifikasi. Pokoknya dia kalau nggak- ada, sorry, Sir. Silakan. Pokoknya kalau ada garam tuh yang langsung itu ya, Sir? Ya, Oke. betul. Sekarang tes NG ya. Ji, yang nomor 2, Ji. Asam asetat identifikasi dulu di apa, Ji? Asam lemah. Oke, ketahuan ya ada asamnya ya. Natrium hidroksida. Basa kuat. Nah, sekarang langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Tidak langsung. Good. Berarti ini kita bikin reaksi. CH3COOH ditambah NaOH terus Na CH3COO plus H2O. 25 kali 0,4 itu 10 ya. 25 kali 0,2 itu 5. MBS. 5, 5, 5, 5, 5, habis 5, 5. Sekarang Gia. Gi, kalau kayak gini rumus apa, Gi? Berarti pakai rumus asam. Berarti pakai langsung rumus buffer. Iya. Karena yang sisa yang lemah buffer. Buffernya buffer asam ya, karena asam lemah ya. H plus Ka A per G. 10 minus 5, 5 per 5, 10 min 5. Ya, berarti pH-nya 5. Oke. Pertanyaannya udah selesai belum sih sebenarnya? Nyari yang sebelumnya, Sir. Ay, cakep. Ini kita tulisin sesudah. Sesudah dicampur. Nah, kalau yang sebelum, berarti cari masing-masing.
CH3COOH itu kan asam lemah. Berarti H plus akar Ka kali M. 10 min 5 kali 4 10 min 1. 2 10 min 3. pH 3 min log 2. Nah, sip. Itu baru CH3COH. Nah, sekarang basanya. NaOH itu basa kuat, baku. Maka OH min valensi kali M. Kayaknya Patreon nggak pakai valensi ya? Namanya Patreon apa biasanya? B ya? Kalau saya valensi ya. Valensi itu jumlah OH atau jumlah H plus. Ini 1 kali 0,2, 2 10 min 1. POH 1 min log 2. pH 13 plus log 2. Nah, gitu guys. Paham nggak? Berarti kalau misalnya yang pH sebelumnya saya carinya cuma 25 kali 0,4 salah dong, Sir. 25 kali 0 itu berarti cari mol. Oh iya ya. Itu cari mol. Ya, salah. Oke. Mas Teo, ambil Yakul dong. Halo semuanya, ternyata bimbingannya singkat buat Mas. Oh, Gas lagi. oke. Nah. Ya. Sekarang kasus lagi. Nah, ini Rian nih. Ngetes Rian ah. Ri, Halo, Mister. NH3 termasuk apa? Basa lemah. Oke. NH42SO4 termasuk apa? Garam. Garam asam atau garam basa? Garam asam, karena SO4. Oke, sekarang. Kalau dia terdiri dari basa lemah dan garam, maka rumusnya langsung atau tidak langsung? Tidak lah. Langsung. Oke, betul. Ya, Garam berarti OH min KB B per 2G. 2G. Ah, cakep. Dia 2G ya, karena dia ada duanya di sini. 10, oh ini ada 1,8 berarti ya. Kali B-nya 80 per 2 kali 20. 40. 2 kali 20 ya. Ya 40. Oke. Berarti ini berapa ya? 80 per 40 itu 2 ya? 3,6 kali 10 min 5. Berarti 36. Oh biarin aja deh. Langsung ya. POH 5 min log 3,6. pH 9 plus log 3,6. Coba cek dulu. Mister, berarti untuk buffer ini kan sama nih, pokoknya caranya tuh sama kayak yang atas yang bikin MBS. Cuma kalau sisa berarti langsung aja sisa per garamnya berapa gitu. Dan yang sama-sama di sisa gitu. Coba diulang. Sorry, maksudnya berarti langsung, coba saya annotate ya. Untuk A per G atau B per G-nya itu nanti langsung yang ini per yang ini gitu. Ya, betul sekali. Oke. Oke. Ini
saya tambahin ya. Kita bikin kotaknya ya. Nah, ini boleh sih dibikin kayak gini. Biar lebih memudahkan. Oh, kalau yang ini nggak ada. Oke, nomor 4. Coba. H2PO4 min, dia termasuk apa ya? Atau gini. Kamu lihat di sini hanya berapa, Yan? Nah, Angie udah jawab 2. Ini hanya berapa? 1. Ini pun termasuk buffer. Karena buffer itu nanti bicara asam basa konjugasi. Yang kehilangan atau menambah 1H. Ini kan hanya beda 1. Udah otomatis dia adalah buffer. Kebetulan ini turunan dari H3PO4 ya, asam fosfat itu asam lemah. Maka kalau ditanya, Gi kalau ada soal kayak gini, ini kebetulan ada di dalam darah, ini intrasel ya guys. Belajar nggak intrasel kalian? Di dalam intrasel itu ada H2PO4 dan HPO4 2-min. Itu buffer. Kalau ekstrasel itu H2CO3 dengan HCO3-min. Nah, ini ekstrasel. Nah, kalau ini intrasel. Kalau nggak salah mungkin di penjelasan atas ada. Nah, lebih dari itu kita mau bicara dia buffer. Buffernya buffer asam. Tinggal masukin aja rumusnya A per G. Nah, Ka-nya udah ada. pH-nya bisa dapat H plus nggak kalau 5 plus log 2? pH kan 5 plus log 2. Kalau plus kan nggak bisa langsung ya. Maka dirubah dulu gimana ini? Di POH dulu, Mister. Enggak. Ya, jangan. 1/2 ya, Sir? Ya, setengah. Oh. Berarti 5. 5 kenapa? Min log setengah gitu. Oh, enggak. Oh, enggak ding. Itu kalau, setengah kali 10 min enggak? Setengah kali 10 min 5. Oh, kamu mau bikin langsung kayak gitu? Boleh. Tapi pada paham nggak? Iya, soalnya plus. Kalau plus tuh yang lognya tuh jadi yang seper itu. Oke ya, ini berarti kita udah tahu ya. Setengah kali 10. Sorry. H plusnya ya. H plusnya langsung setengah kali 10 min 5 ya. Pindahin ke sini. A-nya berapa guys? Di antara H2PO4 min sama HPO4 2 min, siapa yang lebih bertindak sebagai asam? Kalau nggak paham, teman-teman, yang dikatakan asam basa konjugasi, asam itu lebih banyak hanya. Ya, kalau basa yang lebih sedikit hanya. Jadi di antara ini berdua yang asam yang mana? A2, Mister. Ah, good. Maka ini boleh saya tulis 0,2x per 80 ya. Nah, coba begini dulu. Paham nggak? Paham nggak? Mister, saya kayaknya waktu itu ngerjainnya masukin rumus gitu, Sir. Ini masukin rumus. Oh, iya. Ya, Kalau ini kan misalnya 0,2x-nya langsung A aja gitu bisa nggak, Sir? Oh, mau A dulu. Oh, ini sama aja, tapi nanti kalau misal A berarti di akhirnya harus dibagi sama 0,2 gitu. Oh, oke. Betul. Ya, ini boleh juga sih.
kenapa saya bikin kayak gini kan kita udah punya apa ya mindset ya kalau 400 ml 0,2 itu kan dikali. Ini kan juga dikali. Ini kan tadi juga dikali, ini juga dikali. Maka boleh kamu 0,2 X juga gini. Berapa ketemunya X-nya? Ini coret dulu deh. Coret, coret. Berapa? 200. 200. Nah, dia langsung ketemu jawabannya kalau misalnya begitu. Oke. Nah, ini di saya Rian nge-freeze apa enggak ya? Ya, Mister. Udah masih freeze nggak? Kelihatan nge-freeze sih di saya. Oke. Yang lain ngangguk-ngangguk, kamu enggak. Oh, oke. Maaf. Oke, enggak apa-apa. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. HCl. Ini asam kuat. Natrium asetat, siapa dia? Garam. Ya. Tapi dia nggak berhubungan, maka kita perlu ngetes pakai reaksi. HCl ditambah Na, CH3, COO. Jadinya NaCl plus CH3 COOH. Nah, intinya bikin reaksi. Ini 20, ini 50 ya. MBS. 20, 20, 20, 20. Habis 30, 20, 20. Nah, coba teman-teman lihat. Rumus apa yang bisa kita pakai? Langsung 20/50 yang 20/50? soalnya udah asam kuat. Asam kuat. Itu bukan lemak. Oke. Ini apa, Ri? Yang sisa, Ri? Garam, Mister. Garam. Ini ada apa? Oh, pakai 20/30. Iya. Maka Oh, ini tuh rumusnya dibalik. Biasanya tuh kita dikasihnya NaCl sama CH3. Nggak tahu sih. iya. Tapi kayak, oh iya benar. Oke. Ini 20. gabungan ya. Jadi 20/30. Sehingga pakainya 2/3 10 min 5. pH 5 min log 2/3. Udah gitu aja. Dicerna dulu. Mau tanya boleh. Ini berarti nggak bisa langsung karena dia asam kuat ya, Mister? Ya, asam kuat berarti dia belum tentu. Kita cek dulu sisanya siapa. Oh. Oke. Sekali lagi, Gi atau teman-teman yang lain, kalian boleh mencerna aja ya, mencerna. Karena ini kan nanti coret-coretannya saya kasih ke kalian.
Nah, coba lihat nomor 6. Amonia. Siapa dia? Basa, lemah. Asam sulfat. Asam kuat. Nah, kalau kayak gini, bisa langsung nggak, guys? Good. Nggak bisa, karena ada yang kuat. Nggak bisa langsung, maka kita bikin reaksi. NH3 ditambah H2SO4. Ini kalau amonia tambah asam jadinya garam amonium ya. Nah, disetarakan di sini 2. Terus di sini 50, di sini 10 MBS. 20, 10, 10. 30 habis 10. Nah, rumus apa ini? Buffer ya, Mister? Cakep. Buffernya basa atau asam? Buffer asam. Salah dong. Kan basa lemah. Buffernya buffer basa. Buffer basa sehingga kita tidak mungkin salah rumus. Dia OH-. Karena kalau besok PG itu kan jawaban lawannya pasti selalu ada ya. Jadi harus hati-hati. KB B per 2G. Hati-hati ini 2G karena dia ada duanya ya. 10 minus 5. B-nya 30. Terus ininya 2 kali 10. Oh. Sama lagi kayak tadi ya. 3 per 2, 10 min 5. POH-nya 5 min log 3 per 2. pH 9 plus log 2 per 3. Nah, sip. Dicerna lagi. Mister, tapi kan itu pecahan. Bukan jadi 5 plus log 3 per 2. Yang Iya. mana? Yang pH. POH. Atau kalau pecahan tuh Sorry. kalau Ini kebalik. Ini kebalik. Ini 3 per 2. Nah, oh, kalau jadi plus itu kalau misalkan 2 per 3 gitu ya, Mister? ya kalau mau dibalik boleh. Kalau 2 per 3. Kayak tadi ya, kayak tadi itu yang di sini ya. Yang setengah tadi, mana tadi ya. Nah, ini ya, ini kan 5 plus log 2. Maka dia langsung setengah kali 10 minus 5 itu juga bisa. Nah, kalau kamu bingung dapat dari mana, ini bisa begini caranya. Ini 5 ditambah log 10 per 5. Nah, ya. Itu berarti 5 ditambah 1 ditambah log 1/5. Nah, ini boleh juga mainnya pakai 6 plus log 1/5. Itu juga bisa. Mana yang enak ya. Terus jadinya ini 6 ditambah log 1/5 ya. Jadi pH-nya 1/5 tambah log. Ini bisa macam-macam. Sama, karena ini pakainya setengah kamu boleh. Ini hafalan ya. Mudah-mudahan besok tidak ada yang plus-plusnya bikin error. Kalau enggak, kalkulator. Boleh kok. 7. Identifikasi lagi. Siapa dia? Asam asetat, lama-lama hafal kamu. Jelas asam lemah. Natrium hidroksida, basa, kuat. Langsung atau tidak langsung? Cek mal.
cek mol. Berarti tidak langsung ya. Kita tulis CH3COOH plus NaOH Na CH3COO plus H2O. MBS 3 milimol. Terus ini berapa nih? 1 ya? Kecil banget ya. 1, 1, 1, 1. 2 habis 1, 1. Nah, rumus apa? Buffer, Mister. Yoi. Asam bukan, Sir? Buffer asam, betul sekali. Maka H plus Ka A per G. 10 minus 5, 2 per 1. Berarti pH 5 min log 2. Oke. Tuh udah lama-lama udah mulai lancar. Miss Day, saya boleh lihat nomor 6 bentar nggak, Sir? Boleh. Sip. Oke. Yes. Oh iya. By the way, kita jam 6 ada itu, Mister, ada ketemu rapat Inzaga. Boleh. Berarti kita sampai jam berapa? Terserah kalian. Kalau saya jam 7 ada pelajaran tambahan. Oke, Mister. Mungkin itu Terserah. ya, sampai nomor Enggak, 10 gitu nggak sih? Gimana? Sampai nomor 10 gitu. Boleh. Sampai nomor Kalau 10. itu boleh nggak, Sir? Kayak nomor-nomor yang kita mau tanyain. Boleh. Berarti Nah, kamu kita soalnya udah pernah kerjain itu kan, beberapa. Ya. silakan kamu pandangi nomor berapa yang menurut kamu mau dibahas. Nomor berapa? 9 nih. Panjang umur. Iya, Mister. 9. 9. Sekarang pH campuran ya. Identifikasi seperti biasa, dia siapa? Baku. Basa kuat. Basa kuat. Ini Asam lemah. asam lemah. Berarti harus bikin Reaksi. reaksi. Nah. Setarakan 2. 2 ya. Oke. Sekarang tujuan kita mau cari mol, betul kan? Ya kan, Ri? Iya, Mister. Nah, coba kita lihat, Ri ya. 3,7 gram kalsium hidroksida dilarutkan ke dalam 500 ml air. Berarti molnya berapa ya? 3,7 atau gram per ml ya. Itu 3,7 dibagi 74 kayaknya ya. Iya, 74. Jadi berapa tuh? 1/20. 1/20 ya. Itu berarti 0,05 ya. 0,05 mol. Nah, sekarang molaritasnya, Ri. N per V. 0,05 dibagi 0,5. 0,1 Mol. mol. MM. Molar. Molar. Ya. Nah, sekarang kalau 100 ml larutan tersebut bereaksi, berarti berapa mol? 10 milimol. Cakep. Coba, siapa yang belum Sebentar. Oke, sebentar. Sorry. siapa yang belum ngerti? Iya, paham? Oh, 0,1 dikali 0,1 ya. 0,1 dikali 100. Oh iya. Nah, biar dapat milimol ya. Maka di sini 30 ya. MBS. Mister mau memastikan aja. Mm-mm. Jadi saya coba.
Berarti jadi kalimat pertama ini nih, Mm-mm. itu tuh cuma buat nunjukin bahwa buat nyari si mol 0,1 ini. Nah, ternyata dari 10 ml dari 500 ini, jadi diambil 100 ml gitu ya, Mister? Buat Iya, dimasukin ke persamaan baru gitu. betul. Oh, makanya kita cari molnya dulu, baru Molar, molarnya molar. dulu, Heeh, baru 100. Kalau mol untuk 100 ml-nya tuh berapa, makanya beda gitu ya. Makanya mesti 2 kali. betul. Oh, oke. Berarti Siap. kalimat pertama tuh membantu buat proses kita cari nilai M-nya berapa. M-nya si Betul. CA, oke. Itu bisa. Yes. Betul sekali. Ini 10. Ini buffer lagi ya, kebetulan memang materinya buffer ya. Karena ini saya kotakin. Yang sisa asam lemah. Berarti H plus Ka A per 2G. 10 min 5, 10 per 2 kali 10. Sama dengan setengah itu 0,5 kali 10 min 5 ya. Itu 5, 10 min 6. Berarti pH 6 min log 5. Nah. Itu dia. Mana lagi? Enam belas boleh gak sih? Boleh. Oke. Berapa mililiter larutan NaOH 0,1 M yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml asam asetat? Identifikasi dulu dia basa kuat, dia asam lemah. Nggak boleh langsung, maka kita bikin reaksi. NaOH ditambah CH3COOH, NaCH3COO plus H2O. Ini molnya berapa ya? NaOH molnya saya tulis 0,1X, paham? CH3COOH berarti 10, betul? Nah, pertanyaan saya kepada kalian. Kita cuma dapat ini nih. Cuma ada konsep. Kalau buffer, ini kan buffer ya. Buffer itu sisanya siapa? Lemah, Mister. Nah, berarti yang habis siapa? Yang kuat. Hai, cakep. Maka di sini 0,1X, 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 0,1X. Habis 10 dikurang 0,1X, 0,1X, 0,1X. Sampai sini dulu, paham belum? Nah, sekarang dia buffer itu H plus Ka A per G. Nah, ini cari dulu nih H plusnya 10 min 5 ya. Ini 10 min 5. Ka-nya nggak dikasih tahu 10 min 5. A-nya 10 0,1X per 0,1X. Ini dicoret 0,1X 10 0,1X. 0,2X 10. X berapa ya? 50 ya, Sir. 50. Ya, tuh. Dipahamin dulu. Berarti 17 itu sama ya, Sir? 17. Beda tipis. Nah, beda tipisnya gini, Nggi.
Kalau yang 16 asamnya udah ada volumenya. Kalau yang ini nggak ada dua-duanya. Tapi totalnya 120. X 120 min X. Ai, cakep. Betul. Oke. Iya nggak sih? Iya. Iya. Ditulis apa enggak? Kayaknya kita kerjain aja deh, Mister. Takut sama. Oke. NaOH ditambah CH3COOH. Wah, ini kayaknya ini terus ya. Jadi kalian hafalan ya. Nah, MBS. Konsepnya tapi betul sama. Maka di sini kita pakainya 0,1X. Kalau yang ini 120 dikurang X kali 0,1 ya. Nah, sekali lagi yang dihabiskan yang ini. Nah, ini 120 kali ini berarti kan saya pasang. Ini berarti 12 dikurang 0,1 X ya. Berarti hasilnya masih muter. Oh, bisa. 12 min 0,2X. Ini 0,1X, ini 0,1X. Nah, ini berarti ini kan pH plusnya 10 min 5 ya. H plus Ka A per G. 10 min 5 sama dengan 10 min 5 A-nya 12 0,2X per 0,1X. Coret, coret 0,1X 12 0,2X. 0,3X 12. Berapa X-nya? Berapa nih? 40, Mister. 40. Nah, 40 itu punyanya si NaOH. Maka asetatnya 80 ml. Nah, itu dia. Ada lagi. Mister, kalau kayak Ya. nomor 10, Mister, Nomor dia 10. kayak cuman punya pH buffer. Terus disuruh cari perbandingan asam dengan garam. Oke, sebentar nih. Saya muter-muter terus. Oke, Mister. Oh ya, maaf. Tapi yang tertulis aman kan, Sir? Kalau tertulis kan tidak membutuhkan kami kan ya? Iya sih, cuman sangat aja sama inti. Aman. Lagi pula kan tidak ada sosialisasi, jadi aman. Oke, tapi paling abis magis aja kali ya, Sir? Ada Ya, magis? kalau magis tetap ya. Oke. Tolong diinformasikan ke ini ya, Ji ya, kalau saya mungkin skip karena hari tadi itu kebetulan WA saya banyak ketutup-tutup buat anak-anak pada upload nilai. Oke, nomor 10 ya. Gia nanya nomor 10. Berapakah perbandingan asam buffer? Nah, hanya diketahui seperti ini berarti Gi kita masukin rumus aja Gi. Wait. Nah, kita masukin rumus. Mana nih kursor saya? Oke. Maka H plus Ka
A per G ya. Ini berarti 10 minus 5, Ka-nya 10 minus 5, terus A per G. Ya, karena diminta asam dan garam. Coret, coret, berarti A sama dengan G. Perbandingannya A sama dengan G. Begitu. Oh, karena udah tahu asam dengan garam juga, jadi langsung pakai rumus buffer itu ya, Mister? Betul. Oh. Mm-mm. A sama dengan G. Mm-mm. Berarti, oke. Oke, Mister. Oke. Kalau misalnya PG 1:1, Mister. Kalau Good. PG. Kalau betul. 1:1, betul sekali. Oh, oke. Next. Mana lagi? Ini word saya masih error. Samaannya aja ya, Mister. HCl sama amonia bikin persamaan, betul. Terus Tapi habis- jangan lupa, ini garam asam atau garam apa? Buffer asam atau buffer basa? buffer asam, Mister. Basa dong. Basa. Karena yang lemah yang basa. Oh, Paham? Nah, kalau kamu udah paham, maka pH-nya harus dirubah ke pOH. Ya, pH-nya harus dirubah. Nih, ini yang kamu tinggal cek ininya ya. Oh, dia basa lemah. Maka dia harus begini. OH- KB B per G. Nah, ini harus begini. Tetapi sebelum ke sini, karena ini HCl dengan amonia, itu jadinya NH4Cl. 200 kali 0,1 ini 20 MBS. Nah, di sini berarti 200X. Ya. Terus, sekali lagi Gi. Gi, kalau buffer itu yang habis yang asam kuat atau yang basa lemah? G atau G, Mister? Gia deh. Oh, oke. Kalau buffer berarti yang habis itu yang yang kuat. Yang kuat. Berarti dia 20 habis ya. Ini berarti 20, ini berarti 20. Berarti 200X dikurang 20. Nah, ini sebelumnya dipindahin dulu nih. pH 8 plus log 5 itu berarti pOH-nya 6 min log 5. Berarti OH min-nya 5, 10 min 6. Ini berarti 200X dikurang 20 per 20. Nah, sampai sini dulu, Gi. Paham enggak? Tinggal finishing touch. Paham, Mister. Oke. Kita lanjutin. Ketemu X-nya berapa nih? Nanti dicari ya. Yang ini kah? Betul? Sepertinya begitu. Oke. Pertama kita mau bicara konsep buffer dulu. Larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Ya, jika ditambahnya sedikit. Tapi kalau ditambahnya banyak, nggak kuat. Ya, nggak kuat. Gitu ya. Itu larutan buffer. Itu dulu. Nah, sekarang untuk soal nomor 18A standar. Aduh. Standarnya
kita bikin seperti biasa asam asetat dengan natrium asetat. Langsung apa tidak langsung kalau yang 18A? Langsung, betul Nji. Kenapa? Karena dia asam lemah dan garam. Jadi langsung H plus Ka A per G. 10 min 5 hanya 50 dibagi 50. Maka pH-nya 5. Good. pH-nya 5. Sekarang yang B. Jika larutan tersebut ditambah dengan 10 ml larutan HCl 0,1, berapa pH yang terjadi? Ya. Ya. Kira-kira saya mau tanya ke Enji. HCl itu pengaruhnya ke natrium asetat atau ke asam asetat? Natrium asetat. Kenapa? Karena itu garam. Jangan stop sampai situ. Karena dia garam basah. Oh, oke. Yang ditambahin kan asam. Berarti yang bereaksi garam basahnya. Jadi kalau dikasih reaksi, aduh kok nggak mau. Bentar. Aduh. Oke. Oh, ternyata masih error. Bentar. Nah, HCl ditambah NaCH3COO. Nah, jadi ini sebenarnya reaksi dibolak-balik lagi. Jadinya NaCl plus CH3COOH. Nah. Tadi punya molnya berapa, Nji? Di sini 50 ya, Nji? HCl-nya? Iya. 1. Nah. MBS. 1, 1, 1, 1. Habis 49, 1. Oh, sorry. Ini tadi masih ada modalnya ya. Ini modalnya 50 juga ya. Di atas. Jadinya 51. Ah, sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Itu CH3COH-nya 50 dari mana, Sir, tadi? Dari soal atas. Oh, terus karena dia ngomongnya larutan ini ditambahkan, jadi dia tetap ada gitu ya? Betul. Itu dia kenapa nggak 49, Sir? Yang mana? Yang Ini. sisa. Iya. Pertanyaan saya ini adanya di kanan ya. Oh, iya. Kalau kanan produk selalu bertambah. Yang berkurang reaktan. Nah, kalau udah rumusnya begini. Ka A per G. 10 minus 5 hanya 51 per 49. Nah, kalau kamu hitung, dia paling bergeser sedikit nih. Ini kan 1, ya. 1, berapa? Jadi pH-nya 5 dikurang log 1. 1 sekian lah. Log 1, berapa? 51 bagi 49 berapa ya? .04. Nah, sekarang Enji dan teman-teman, ini pH-nya setelah ditambahkan HCl, jadinya 5 dikurang log 1,04. Awalnya 5. Selisihnya banyak atau sedikit? Nah, inilah yang kita bilang buffer itu mempertahankan pH. Jadi dianggap tidak berubah. Dianggap tidak berubah. Begitu.
Sip. Ini sudah jam 6, kalian mau rapat? Atau masih mau lanjut? Iya, sepertinya mau ke Injaga, Sir. Oke. Ya udah, ini saya simpan, saya kirim ke WA Angie ya. Angie nanti tinggal dibagi